Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bisa bertemu di Masjid Ahmad Yani yang kita cintai. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang berusaha mengikuti jalan dan petunjuknya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali mengkaji sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kajian sirah nabawiyah sudah pernah kita kajikan di tempat ini, tapi sudah lama, mungkin sudah 10-an tahun yang lalu ya. Kita kembali mempelajari, gak tahu berapa tahun yang lalu ya, tapi udah lama. Kemudian sekarang kita berusaha untuk mempelajari kembali, yaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah nabawiyah itu penting dan bermanfaat. Apa saja? Yang pertama, tujuan belajar sirah nabawiyah. Yang pertama, gharsu mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi nufusil mu'minin. Menanamkan kecintaan kepada nabi di hati orang-orang yang beriman. Itu fungsi pertama dari belajar sirah nabawiyah, menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah di hati orang-orang yang beriman. Karena tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Gak mungkin ujuk-ujuk cinta kalau tidak kenal. Maka untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi harus mengenal Nabi. Maka melalui kita belajar sirah Nabi ini. Nomor 2, fungsi dari belajar sirah nabawiyah adalah al-husul ala al-qudwah al-hasanah. Kita mendapatkan suri teladan yang baik. Karena kehidupan Nabi itu tidak sekedar cerita. Karena kehidupan Nabi di dalamnya ada keteladanan. Rasulullah pernah jadi anak. Rasulullah seorang suami. Rasulullah seorang ayah. Rasulullah seorang pedagang. Rasulullah seorang pemimpin negara. Rasulullah seorang guru. Rasulullah seorang panglima perang. Rasulullah seorang tetangga. Dan itu semuanya bisa kita
pelajari, kita ambil keteladanan dari beliau di sela-sela belajar sirah nabawiyah. Manfaat yang nomor 3, siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya manhajun fil aqidah wa manhajun fid da'wah wa manhajun fil ibadah wa manhajun fil akhlaq al karimah. Sirah Nabi adalah manhaj dalam akidah. Dalam sirah Nabi ada manhaj dalam berdakwah. Dalam sirah Nabi ada manhaj dalam akhlakul karimah. Jadi dengan belajar sirah Nabawi kita tahu bagaimana manhaj dakwanya Rasul, bagaimana akidahnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul. Kita bisa tahu dengan belajar sirah Nabawiyah. Yang nomor 4, wasilatun li fahmil Qur'ani was sunnah. Mempelajari sirah nabawiyah membantu kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena dengan belajar sirah nabawi kita tahu, oh dulu ayat ini turun ketika perang Badar, oh dulu itu sebabnya ini. Dengan belajar sirah nabawi kita tahu, oh ayat ini turun ketika terjadi peristiwa ini. Dan juga dengan belajar sirah nabawiyah kita tahu atau membantu kita memahami sunnah Nabi. Kita tahu bagaimana dulu, kenapa hadis ini kok sampai dikeluarkan Rasulullah. Kenapa Rasulullah dulu mengatakan ini, ceritanya apa di balik hadis ini. Itu dengan sirah nabawi. Yang kelima, wasilatun lil husul ala ziyadatil iman. Mempelajari sirah Nabi menjadi wasilah sebab memperoleh tambahan iman. Dengan belajar sirah Nabawi, iman kita insya Allah bertambah. Kita tahu pengorbanan Nabi, kita tahu pengorbanan para sahabat. Bilal bin Rabah dipecuti, ditelanjangi, kemudian ditimpakan batu besar, ditaruh di padang pasir yang panas, dicambuk. Bagaimana kisahnya Mus'ab bin Umair, bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya. Melalui sirah Nabi ini menambah iman kita. Nomor 6, manfaat dari belajar sirah Nabi yang nomor 6 adalah al-husul alal barakah bi ikhthar minas sholawat ala nabi. Kita mendapatkan keberkahan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Karena setiap disebut nama Rasulullah Muhammad, kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita menyebut nama Rasulullah, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis sirah nabawi menjadi majlis yang memperbanyak sholawat. Karena setiap kita menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita menyebutkan sholawat kepadanya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, kita berharap pada hari kiamat kelak kita dikumpulkan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami sirah beliau, kita berdoa kepada Allah semoga ini menjadi wasilah pada hari kiamat kelak Allah pertemukan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 6 manfaat belajar sirah nabawiyah. Masih ada manfaat-manfaat yang lain, tapi dalam pertemuan ini saya cukupkan 6 manfaat belajar sirah para nabi atau sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbicara sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui apa saja tentang
Jazirah Arab pra-Islam. Kita harus mengetahui Jazirah Arab pra-Islam. Nabi sebelum lahir, bangsa Arab sudah ada. Maka sebelum kita tahu sejarah Rasulullah dari lahir sampai wafat, kita harus tahu dulu ada apa dengan bangsa Arab sebelum Nabi lahir. Pertama yang harus kita ketahui adalah letak geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab ada di mana? Asia apa? Ya jemaah, Asia mana? Asia apa? Asia Tenggara, apa Asia Timur, apa Asia Selatan? Asia Barat. Ya, Asia Timur itu ya Jepang, Hong Kong, Cina itu Asia Timur. Kalau Asia Barat ya negara-negara Arab. Kemudian Jazirah Arab ini di sebelah barat dibatasi Laut Merah. Sebelah barat, gitu? Laut Merah. Laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan benua apa? Afrika. Kemudian di sebelah, urutannya dari barat muter berarti apa? Selatan. Selatan Jazirah Arab dibatasi dengan Laut Arab atau Samudra Hindia. Laut Arab atau Samudra Hindia. Kemudian Jazirah Arab dibatasi dari timur, yaitu dengan Khalij Al-Arabi. Khalij Al-Arabi, Teluk Arab. Sebagian menyebut Teluk Persia. Adapun Jazirah Arab sebelah utara dibatasi dengan Syam. Dibatasi dengan apa? Negara-negara Syam. Nah, itulah letak geografis Jazirah Arab, sebuah wilayah yang tandus. Ya. Dan Jazirah Arab termasuk negara-negara Timur Tengah. Timur Tengah tidak semuanya ada di Asia. Makanya jangan mengatakan Arab itu ada di Asia Timur Tengah, karena wilayah Timur Tengah itu ada juga yang di Afrika, paham? Termasuk Mesir. Mesir bukan Asia. Libya, tapi termasuk apa? Timur Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, negeri yang tandus dan gersang. Cuman Jazirah Arab kalau selatan Yaman ada wilayah-wilayah yang subur, ada wilayah-wilayah yang bisa ditanami tanaman. Itu letak geografis. Kemudian termasuk letak geografis juga Jazirah Arab ini dulu diapit oleh dua imperium besar. Nah, itu bukan geografis ya, politik kalau itu. Nanti kita jelaskan. Sekarang siapa yang mendiami Jazirah Arab? Yang mendiami Jazirah Arab adalah bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu macamnya ada 3. Dicatat ya, penjelasan penting ini. Karena saya ulangi, yang mendiami Jazirah Arab adalah siapa tadi? Bangsa Arab. Bangsa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang lenyap, Arab yang hilang, Arab yang punah. Siapa mereka ini? Mereka ini suku-suku Arab yang dulu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaum Samud. Di antaranya adalah kaum Ad dan kaum yang lain. Mereka ini telah punah, tidak ada jeluntrungannya sampai sekarang. Ya,
Kemudian yang nomor 2, al-Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah. Arab al-Aribah ini aslul Arab, intinya Arab, Arab yang asli. Mereka ini keturunan Ya'rub bin Qahtan. Mereka ini keturunan Ya'rub bin Qahtan. Al-Arab al-Aribah ini tinggalnya di Yaman. Yaman itu jazirah Arab yang paling apa? Selatan. Betul toh? Yang berbatasan langsung dengan Laut Arab atau Samudra India. Di antara suku yang terkenal adalah Arab apa? Dulu di Yaman itu ada negara namanya negara Daulah Sabak. Daulah apa? Sabak, negara Sabak. Kemudian terjadi banjir bandang. Zaman berlalu manusia banyak yang durhaka sehingga bendungan Ma'rib jebol. Ma'rib di Yaman. Maka suku-suku Yaman ini, suku asli Arab apa tadi namanya? Al-Aribah ini karena jebol, maka mereka pindah ke utara. Di antara yang pindah ke utara adalah kaum yang menduduki Yathrib. Jadi karena Yaman jebol tadi itu banjir bandang, maka orang-orang ngungsi dari Yaman atau jazirah Arab yang selatan tadi ngungsi ke utara. Di antara tempat mengungsinya itu adalah Yathrib. Halo? Siapa? Atau Yathrib itu apa? Kota apa? Kota Medina. Dulu namanya apa? Yathrib. Pindah ke utara, ke Yathrib. Nah, di Yathrib inilah nanti mereka turun-temurun menjadi Aus dan Khazraj. Dan dari Aus dan Khazraj itulah mereka nanti lahir kaum Ansor. Jadi kaum Ansor yang terdiri dari 2 klan besar, Aus dan Khazraj, itu dulu nenek moyangnya adalah penduduk negeri apa? Penduduk negeri apa? Yaman. Ya, karena terjadi apa tadi? Banjir bandang, mereka hijrah ke utara mendiami negeri Yathrib. Halo, bisa dipahami ya jamaah? Sehingga sahabat-sahabat Ansor mereka itu sukunya Aus dan Khazraj, dan Aus dan Khazraj itu nenek moyang mereka berasal dari negeri apa tadi? Yaman. Jenis mereka adalah Arab apa tadi? Arab al-Aribah. Keturunannya siapa? Ya'rub bin Qahtan. Ini Arab yang kedua. Nomor 3 adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah atau Al-Musta'rabah. Mereka ini Arab yang terarabkan. Mereka ini anak keturunannya Adnan. Dan Adnan itu keturunannya Ismail. Dan Ismail itu anaknya Ibrahim dan Hajar. Jadi Arab Musta'ribah, keturunannya Nabi Ismail. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim, ini ngulangi kemarin kisah para nabi sambil diingat-ingat kembali biar tidak lupa. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babilonia. Babilonia kalau sekarang negeri mana? Negara mana? Irak. Beliau berdakwah di sana, diangkat jadi rasul, mecahi
berhala, ditangkap, mau dibakar, akhirnya terusir. Beliau hijrah dari negeri Irak bersama dengan istrinya, siapa? Sarah, dengan keponakannya, siapa namanya? Jangan lupa, karena sudah kita sampaikan di sini. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim hijrah dari negeri Mesopotamia, dari negeri Babilonia. Beliau negeri keluar dari Irak, hijrah keluar dari Irak 3 orang. Beliau Ibrahim alaihissalam, Sarah alaihissalam, dan Nabi Lut alaihissalam. Karena Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu berdakwah lama di Babilonia, cuma sanggup membawa 2 orang, istrinya dan siapa? Keponakannya. Hijrah kemana? Hijrah ke Mesir. Hijrah ke Palestina. Hijrah ke Palestina. Nabi Lut punya daerah sendiri di daerah Palestina dan Jordania, daerah Sodom itu ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hijrah ke Mesir. Di Mesir ada raja yang dolim, raja yang jahat, yang bengis, ya. Raja ini memiliki hobi yang nyeleneh. Dia itu nyenengi istrinya orang. Pokoknya ada wanita cantik, kok sudah punya suami, suaminya harus dibunuh atau disakiti, wanitanya diambil. Lah Siti Sarah ini dalam riwayat adalah wanita yang sangat cantik, manusia tercantik pada zamannya, Siti Sarah, Wahyu. Maka Siti Sarah ditangkap sama Ibrahim, dibawa ke istana raja yang dolim tersebut. Ya mungkin belum zamannya Fir'aun, karena zaman Fir'aun di zamannya Nabi siapa? Musa, masih ribuan tahun barangkali, atau masih ratusan tahun, masih belum ya, belum zaman Fir'aun, Nabi Musa belum, Nabi Yusuf aja belum, zamannya Nabi Yusuf aja belum Fir'aun juga ya. Intinya itu penguasa Mesir yang dolim. Maka Nabi Ibrahim ditangkap dan Nabi Ibrahim diinterogasi. Man hadhihi, siapa wanita ini? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, Nabi Ibrahim akan disakiti dan disiksa. Maka Nabi Ibrahim bertauriah, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim menjawab, apa? Ukhti, dia ini saudariku. Dan itu Nabi Ibrahim gak berbohong, karena Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan pada waktu gak ada orang beriman kecuali Nabi Ibrahim sama Siti Sarah, bersaudara. Al-Quran mengatakan demikian ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi Nabi Ibrahim gak dusta sebenarnya. Maka Raja Dolim ini ingin menodai Siti Sarah. Ketika didekati, Raja Dolim gak bisa gerak, gak bisa gerak. Akhirnya dia sadar bahwa Sarah ini bukan orang sembarangan. Maka raja ini berkata kepada Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan aku dan aku tidak menyakitimu. Maka Sarah berdoa, akhirnya raja ini bisa menggerakkan badannya. Tapi masih penasaran raja ini, ingin nyoba sekali lagi, barangkali bisa. Maka dia niat jahat lagi, gak bisa gerak lagi, gak bisa gerak lagi. Setelah itu minta lagi kepada Sarah untuk berdoa kepada Tuhannya dan melepaskannya. Akhirnya berdoa dan lepas. Setelah itu si raja ini ngomong ke para prajurit dan pengawal-pengawalnya, kalian telah membawakan kepadaku seorang syaitan, bukan manusia. Maksudnya Sarah tadi itu. Akhirnya Sarah dibebaskan dan Sarah diberi hadiah oleh raja ini. Dan hadiahnya itu manusia, yaitu dikasih hadiah wanita budak yang bernama siapa? Hegir atau Hajar. Si Hajar. Riwayat mengatakan bahwa ada riwayat mengatakan Hajar ini sebenarnya dulunya bukan budak. Dia ini putri dari raja sebelumnya yang dikalahkan oleh raja yang dolim ini. Jadi sebelum raja yang ini, dulu ada raja yang menguasai Mesir, dikudeta,
dibunuh, diberontak, sehingga raja baru ini yang jahat bengis ini jadi raja, putri raja sebelumnya ditawan. Bisa dipahami kira-kira? Jadi sebenarnya Hajar ini bangsawan. Akhirnya dikasihkan Siti Sarah, status budak, bukan budaknya Ibrahim, tapi budaknya siapa? Budaknya siapa? Sarah. Kemudian berlalunya waktu pindah lagi ke Palestina. Kenapa kok dulu sejak zamannya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Sarah, kenapa Mesir dibuat jujukan hijrah? Karena di Mesir ada sungai Nil. Di mana ada sungai, ada air, ada kehidupan, ada makanan. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami kira-kira? Lumbung pangan Mesir sejak zaman dahulu kala. Karena dialiri sungai Nil, ada air, ada kehidupan. Betul? Oke. Maka berjalannya waktu Siti Sarah gak punya anak. Kasihan lihat Ibrahim, karena Sarah ini berharap Ibrahim punya anak keturunan untuk melanjutkan estafet dakwah. Maka Sarah memberikan Hajar, dikasihkan ke Ibrahim sebagai budak, bukan sebagai istri. Budak, hamba sahaya. Khilaf para ulama apakah Nabi Ibrahim menikahi siapa? Menikahi siapa? Hajar apa tidak. Tapi asal muasalnya Hajar ini dianggap budak miliknya Sarah, dikasihkan siapa? Dikasihkan siapa? Ibrahim. Terlepas dari khilaf apakah dinikahi ataukah tetap jadi budak, tapi sah untuk dikumpuli. Maka lahirlah seorang anak dari rahimnya Hajar, diberi nama siapa? Ismail. Ceritanya panjang dan sudah saya sampaikan, nggak perlu diulangi lagi. Ya, kesimpulannya dengan perintah Allah dan hikmahnya, Ismail yang masih kecil itu sama mamanya yaitu Hajar, Allah perintahkan Ibrahim membawa keduanya pergi ke negeri yang tandus, negeri yang gersang, nggak ada tetumbuhannya. Negeri apa? Negeri Mekah. Coba Palestina di utara, hijrah ke selatan, tandus, gersang, gak ada apa-apa, kayak gak ada kehidupan. Bawa sampai di tanah Makkah. Ketika ditaruh, Ibrahim langsung balik ke negeri Syam, tak menoleh. Hajar sama balita di tempat tandus, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada tumbuhan, gak ada buah-buahan, gak ada apa-apa. Maka Siti Hajar memanggil-manggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim gak noleh. Sampai Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim berkata iya. Kemudian Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'an, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah enggak mungkin menyanyiakan aku. Maka Siti Hajar dan Ismail kecil ada di negeri Makkah tandus dengan upaya mencari air, mundar-mandir dari Safa dan Marwah sampai akhirnya mendapatkan air yang luar biasa, namanya apa? Air Zam-Zam. Ditemukan air Zam-Zam. Terus zaman berlalu, ya, semakin besar. Ismail, datang Ibrahim, dapat perintah untuk nyembelih anak. Menurut ahli kitab yang disembelih bukan Ismail. Menurut ahli kitab yang disembelih adalah Ishak. Orang Kristen, orang Yahudi menganggap yang disembelih, yang nggak jadi itu Ishak. Disembelih di mana? Di Kubbatus Sakhra. Jangan kalau lihat Masjidil Aqsa, terus ada gambar masjid warnanya emas kekuningan itu, kuning emas itu, tahu ya? Itu di dalamnya ada batu. Di tempat itulah dulu menurut ahli kitab Nabi Ishak disembelih. Adapun versi Islam yang disembelih adalah siapa? Khilaf pendapat. Saya ulangi ya. Menurut Islam yang disembelih itu siapa? Khilaf pendapat. Bukan langsung mutafak Ismail, bukan. Khilaf pendapat.
Meskipun yang roji siapa? Ismail. Oke. Terus Nabi Ibrahim balik lagi ke Syam. Zaman berlalu, Nabi Ibrahim balik ke Mekah. Ternyata Nabi Ismail sudah menikah. Nah, dari cerita tadi ini saya sampaikan ke antum, berarti Nabi Ismail Arab apa enggak? Dari cerita tadi lah. Nabi Ismail Arab apa enggak? Bukan Arab. Bapaknya orang Babilonia, Irak. Emaknya orang Mesir, suku Kipti. Nabi Ismail enggak Arab. Ya, makanya saya katakan ini kembali ke materi inti, kita sedang berbicara Arab nomor berapa ini? Arab nomor 3. Apa tadi? Al-Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini keturunannya Ismail. Karena apa? Karena Ismail menikah sama wanita asli Makkah. Halo? Dan Makkah ini Arab. Sehingga Nabi Ismail nikah sama wanita Arab Al-Aribah. Halo, bisa dipahami? Arab apa? Al-Aribah. Jenis yang nomor berapa tadi? Hah? 2. Oke. Anak yang istri yang pertama datang Nabi Ibrahim dari negeri Syam. Sedangkan Nabi Ismail gak ada di tempatnya. Nabi Ismail sedang berburu atau mencari nafkah. Datang Nabi Ibrahim, bertanya-tanya, ketemu sama wanita ini. Wanita ini nggak tahu kalau itu mertuanya, nggak tahu. Bertanya bagaimana kehidupannya. Wanita ini menunjukkan perangai yang tidak baik. Nggak enak Ismail ini, makan kami nggak enak, hidup kami nggak enak. Mengeluh, gampangannya itu suamiku ini nggak pintar nyambut gawe, gampangannya itu. Mengeluh lah gitu intinya. Makanya nggak enak, ini nggak enak. Setelah itu mohon maaf, laki-laki itu berkata, nanti kalau suamimu pulang, maksudnya Nabi Ibrahim ngomong ke istrinya Nabi Ismail, nanti kalau nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kepadanya agar dia mengganti ataba pintunya, palang pintu rumahnya, atau undak-undak rumah, undak-undakan yang ada di bawah kayu di pintunya itu. Datang Nabi Ismail, diceritain sama istrinya, tadi datang seorang laki-laki tua, begini begitu, tanya-tanya. Terus apakah dia pesan sesuatu kepadamu? Iya, dia pesan agar engkau mengganti ya undak-undakan kayu yang ada di pintu. Maka Ismail, dia itu bapakku Nabi Ibrahim, dan aku disuruh dia untuk menceraikanmu. Akhirnya dicerai. Nikah lagi sama wanita sama dari suku Jurhum. Jadi suku istrinya Nabi Ismail Jurhumiyah, wanita Jurhumiyah, Arab Al-Aribah. Nikah yang kedua, datang Nabi Ibrahim dengan rentan waktu, datang ke Mekah, ketemu istrinya Nabi Ismail yang baru. Ditanya tentang kehidupannya, istrinya Nabi Ismail berkata, mengucap yang baik-baik, alhamdulillah hidup kami nyaman, enak, kami bahagia. Terus sebelum pulang Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suamimu pulang, ya sampaikan kepadanya agar dia tetap menetapkan tidak mengganti atabah pintunya. Atabah itu begini loh, ini kan pintu. Terus di bawahnya pintu itu zaman dulu itu kan ada kayunya untuk apa? Menopang, atau itu namanya atabah. Kalau terjemahan kadang-kadang diartikan palang pintu rumah, palang pintu, ada yang menerjemahkan kusen-kusen. Tapi atabah itu tadi, ini pintu, zaman dulu ini pintu ya. Nah, di bawahnya itu kan ada apa? Kayu itu. Nah, itu namanya atabah, wallahu a'lam. Oke, kembali ke materi. Kemudian Ismail datang, istrinya menyampaikan tadi ada lelaki tua. Dia bertanya begini begitu, saya jawab alhamdulillah hidup kami enak, nyaman, tentram, bahagia. Apakah dia berpesan kepadamu sesuatu wahai istriku? Iya, dia menyuruhmu untuk menetapkan atabah pintunya tidak diubah. Kata Nabi Ismail, dia itu bapakku, dia menyuruh aku agar tetap memegangmu, tidak menceraikanmu. Lah dari inilah turun temurun anaknya Nabi Ismail sampai ke Adnan, Adnan turun ke Quraisy, Quraisy turun Bani Hashim, Bani Hashim turun ke Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Arabnya al-musta'ribah. Kesimpulannya tuh ditulis. Jadi kesimpulannya Rasulullah itu Arab apa? Arab al-baidah, apa al-Arab al-aribah, apa al-Arab al-musta'ribah? Rasulullah itu dari Arab musta'ribah. Jelas ya ikhwan? Sehingga nanti tidak hanya Rasul, muhajirin, Quraisy kebanyakan musta'ribah. Kebanyakan muhajirin kan Quraisy, meskipun ada yang enggak. Seperti Bilal kan muhajirin, tapi dia bukan Quraisy, betul? Abdul bin Mas'ud muhajirin, tapi bukan Quraisy. Sehingga kebanyakan Quraisy muhajirin ini musta'ribah. Hijrah ke Madinah, ketemu sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini Arab al-aribah. Jelas ya ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dipahami kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya, bangsa Arab ada berapa jenis? Ada 3. Al-Arab al-baidah yang sudah punah, seperti kaum Samud, kaum Ad, hilang. Terus nomor 2 al-Arab al-aribah, asli Arab, keturunan Ya'rub bin Qahtan. Tinggal di mana tadi? Di Yaman. Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan. Terus terjadi banjir bandang besar, mereka hijrah. Di antara yang dihijrahi adalah negeri Yathrib. Turun-temurun jadi Aus dan Khazraj. Ketika mereka masuk Islam jadi Al-Ansar. Adapun suku Arab musta'ribah adalah keturunannya Nabi Ismail. Ismail emaknya orang Mesir, bapaknya orang Irak, tinggal di Mekah, nikah sama wanita Jurhumiyah, punya anak keturunan Adnan. Adnan turun ke Quraisy, Quraisy turun ke Bani Hashim, Bani Hashim menurunkan Rasulullah. Ya, Quraisy itu tidak hanya Rasulullah, seluruh sahabat kafir Quraisy itu kan Quraisy semua itu. Ya mesti kafir Quraisy, mesti Quraisy. Kafir Quraisy yang memusuhi Nabi itu musta'ribah, keturunannya Nabi. Meskipun Abu Jahal, meskipun Abu Lahab, mereka semua keturunan siapa? Nabi Ismail. Berarti mereka jenisnya Arab musta'ribah. Dah selesai. Lanjut pembahasan berikutnya. Jadi letak geografis sudah, bangsa Arab sudah, sekarang politik. Secara politik di Jazirah Arab dulu itu, kalau Jazirah Arab yang selatan yaitu Yaman, maka di sana ada negara-negara silih berganti. Negerinya Yaman tetap, tapi negaranya berubah-ubah. Kan sering saya sampaikan ke antum, bedakan antara negeri dengan negara. Negeri itu nggak pernah berubah. Negeri Cina dari zaman dahulu kala sampai sekarang negeri Cina. Tapi kalau negara Cina berubah-ubah, tergantung dinastinya. Halo, bisa dipahami nggak ini? India dari dulu negeri India, negaranya berganti. Negara itu nggak ada yang paten, negara itu silih berganti. Majapahit yang berapa abad lenyap kok, betul? Dinasti Abbasiyah berapa abad lenyap, nggak ada yang menjamin negara itu paten sampai hari kiamat, nggak ada. Negerinya tetap, negaranya berubah-ubah. Bisa dipahami kira-kira? Ya, negeri India silih berganti, negeri Cina ada dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Manchu, macam-macam. Betul tak? Nusantara dari dulu ya Nusantara, negaranya berubah-ubah, ada Majapahit, kadang Sriwijaya, silih berganti. Sekarang jadi Indonesia. Semoga Allah melanggengkan nikmat aman untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke materi. Lah, secara politik, secara negeri dari dulu ya negeri Arab, tapi perpolitikannya berubah-ubah. Nah, negara Arab itu macam-macam. Kalau politik di wilayah Nabi lahir, yaitu Mekah dan sekitarnya, nggak ada negara. Yang ada adalah sukuisme. Halo? Quraisy, suku ini, kabilah ini, kabilah itu. Belum ada sistem negara yang mengatur ada satu raja gitu, enggak. Makan pernah dengar tak ada Raja Mekah gitu? Pernah dengar dalam sejarah Raja Mekah? Ada, pernah dengar? Nah, karena dulu lebih ke kabilah, lebih ke sukuisme. Bisa dipahami nggih? Itu kalau di Mekah dan Hijaz dan sekitarnya. Tapi kalau di Yaman ada negara, ada Daulah Sabah, Ratu Bilqis itu lah. Ada Himyar, nanti dibahas. Ya, itu dari sisi apa? Politik.
Ya, jadi ada negara-negara tapi di Arab yang bagian selatan itu Yaman. Kemudian di antara yang hijrah ke negeri apa tadi? Ini mohon maaf, ini agak ngulang dikit, tadi ada yang kelewat. Di antara yang tinggal hijrah ke negeri Yathrib tadi dari Arab Musta'ribah, mohon maaf, Arab Al-Aribah, kan kebanjiran tadi, Arab Al-Aribah, betul ya? Betul ya ikhwan? Masih ingat ya? Banjir bandang, mereka pergi ke utara ke Yathrib. Mereka sukunya Azd, suku Azd. Azd, alif zai dal, Azd. Nah, ini mereka tadi yang melahirkan Aus dan Khazraj. Saya tadi lupa menyebutkan nama sukunya. Nama sukunya apa? Azd. Kembali ke materi. Jadi secara politik, kalau di Yaman ada negara, kalau di Hijaz, Mekah, Madinah tidak ada negara. Yang ada adalah apa tadi? Alhamdulillah, sukuisme. Dan secara politik pada waktu itu Arab itu diapit dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Romawi ada di barat, Persia ada di timur. Perhatikan saya, Romawi dan Persia saling berebut kekuasaan. Wilayah-wilayah itu selalu berebutan. Coba dulu ya, dulu Romawi itu diantara pusatnya di Damaskus. Romawi Yaman dulu. Pelan-pelan saya sampaikan ke antum. Romawi itu, kalau antum lihat Romawi di hadisnya Nabi, Nabi perang dengan Romawi, pasukan Islam bertemu dengan Romawi, atau Romawi tukaran sama Persia. Yang dimaksud Romawi di sini itu Romawi mana? Apakah Romawi Roma Italia sana? Enggak. Mereka Romawi apa? Timur. Bukan Romawi Barat yang ada di mana? Vatikan itu yang beda. Terus di zaman Nabi, Romawi itu agamanya apa? Zaman Nabi, Romawi di zaman Nabi agamanya apa? Tolong yang pinter jawab, jangan diam. Apa? Nasrani. Tapi jangan dikira Kristen Katolik. Banyak nggak paham loh kayak gini-gini tuh. Itu Kristennya Ortodok. Itu Kristen Timur, bukan Kristen yang Vatikan sekarang ini. Meskipun sama, nggak, mereka tetap Trinitas, sama-sama Trinitasnya, cuma beda. Ya. Sedangkan Romawi yang perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi, itu bukan Romawi yang sama Nabi, ini beda. Itu Kristen apa? Katolik. Saya ulangi ya, pelan-pelan, sabar, pelan-pelan. Nabi dikabarkan dalam perang Yarmuk, mohon maaf, termasuk sudah Nabi, atau perang sebelumnya, perang Mu'tah, ketemu sama unsur Romawi, agamanya Kristen, itu bukan Katolik. Tapi apa? Ortodok Timur mereka ini. Mereka ini nama lainnya adalah Bizantium. Nah, mereka ini Bizantium, Kristen yang Bizantium, bukan yang Roma sana, bukan. Tapi zaman berlalu, nanti setelah Rasulullah wafat, dinasti-dinasti ada perang salib di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, orang Kristen yang datang ke Palestina itu bukan Kristen yang dulu zaman Nabi perang sama Nabi, itu bisa dipahami saya. Itu Kristen Katolik. Mereka datang dari Eropa Barat sana datang. Bahkan mereka ini datang masuk ke Turki pada waktu itu Konstantinopel dikuasai Kristen Timur. Perang mereka itu. Terlalu jauh kita ke sana, nanti ada babnya sendiri. Kembali ke materi. Jadi, secara kembali ke politik, Nabi lahir atau Jazirah Arab dulu diapit dua kekuatan besar, Persia di timur, sedangkan Romawi di mana? Di barat. Romawi ini wilayahnya dulu, Mesir ikut Romawi, Libya ikut Romawi, Afrika ini Romawi dulu itu. Afrika Utara Romawi semuanya. Ya, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, bahkan mungkin sampai Mauritania sana. Seluruh wilayah Afrika Utara ini belum Arab dulu, mereka bukan Arab. Arab itu nanti kalau ditaklukkan oleh Amr bin As, dimulai dari Mesir. Itu semua wilayahnya Afrika Utara. Bahkan Afrika Utara itu ikut Romawi Raya, bahkan sampai ke Ethiopia. Tahu Ethiopia tuh? Habasa itu loh, yang dulu Rasul itu agamanya apa dulu?
Kristen toh, berarti ikut Romawi Raya. Coba antum bayangkan betapa luasnya wilayah apa? Romawi. Sedangkan sebaliknya Persia juga punya banyak. Iran, Afghanistan, sebagian Pakistan, sebagian negara-negara Asia Tengah itu wilayahnya Persia Raya. Jadi dulu itu ada kekuatan besar, ada Romawi Raya, ada Persia Raya, saling berebut dominasi. Termasuk yang jadi geret-geretan adalah Palestina. Kadang dikuasai Romawi, kadang dikuasai Persia, dan ada ayatnya. Ghulibatir Rum fi adnal ard, dulu bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia. Kejadian itu di mana? Di Syam. Kejadian itu di mana? Di Syam. Jadi dulu dibuat rebutan dominasi begitu loh. Meskipun ini terjadi dua kutub besar kekuatan dunia, tapi Romawi dan Persia nggak ada yang tertarik secara politik untuk menaklukkan Hijaz Arab, Mekah, Madinah. Makanya nggak ada gubernur Romawi di Mekah, nggak ada. Gubernur Persia di Mekah nggak ada. Karena meskipun Persia ini rebutan wilayah-wilayah yang banyak, Romawi rebutan wilayah-wilayah yang banyak, tapi keduanya nggak tertarik untuk menaklukkan kota Mekah, nggak melirik kota Mekah. Kenapa? Alasannya apa? Karena nggak ada kebaikan. Ngapain ke sana? Cari apa? Batu, padang pasir. Ngapain menaklukkan? Nggak ada apa-apanya saja kok. Dulu kan nggak ada petrol, nggak ada apa? Minyak, belum dieksplor, belum ada minyak bumi pada waktu itu. Sehingga kekuatan besar ini nggak sampai ke Mekah. Sehingga di Mekah yang ada adalah sukuisme. Yang tadi loh ya saya katakan, yang adalah kabilah-kabilah. Itu dari sisi politik. Ada dua yang belum saya jelaskan. Bangsa Arab dari segi ekonomi, bangsa Arab dari sisi agama. Adzan dulu, nanti saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan disiapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana salatul qaim. Ati Muhammad salatul fadl wa ba'athul qamar. Naam. Ada pertanyaan? Kita lanjut sedikit. Tadi kita sudah sampaikan letak geografis Jazirah Arab, siapa bangsa yang mendiami Jazirah Arab, bagaimana politiknya. Sekarang masalah ekonomi. Di zaman pra-Islam, ekonomi rakyat Mekah atau bangsa Mekah sangat sulit. Karena Mekah adalah negeri yang apa? Tandus. Berbeda dengan Al-Madinah. Kalau di Madinah masih ada kebun, masih ada kurma. Termasuk juga di Yaman masih ada. Mereka berkebun masih ada. Makanya diterangkan di Yaman dulu itu ada negeri Saba. Negeri Saba itu punya Sad Ma'rib, punya bendungan. Sehingga dulu negeri Saba ini makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melimpah begitu ya. Tapi itu enggak sama dengan Mekah. Mekah ini tandus, seperti yang disampaikan tadi, Nabi Ibrahim menaruh anaknya di wilayah yang sangat tandus. Sehingga ekonomi Mekah ini bersandar kepada perdagangan. Dan di Mekah ini dulu masyarakatnya mengenal dua jalur perdagangan, musim panas dan musim dingin, dan itu ada di Al-Qur'an, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Jadi dulu masyarakat Quraisy itu mengenal dua alur perdagangan, musim panas, musim dingin. Kalau musim panas mereka dagang ke negeri Syam. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman atau selatan atau ke Ethiopia, Habasyah. Ya, seperti itu. Makanya jangan heran mbahnya Rasulullah, Hashim, itu wafatnya di Gaza, Palestina. Mbahnya Rasulullah, Hashim, itu wafat ketika dagang dari Mekah ke utara, Madinah ke utara jauh, Syam. Waktu dagang Hashim ini wafat, sehingga Hashim ini wafat di negeri Gaza. Termasuk ayahnya Nabi, siapa namanya? Abdullah. Abdullah ini kan waktu dagang wafatnya. Waktu dari Mekah dagang ke Syam, karena sakit mampir di Yathrib, mampir di Medina, dirawat di sana. Karena apa? Karena Abdul Muthalib itu emaknya orang Medina. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bapaknya namanya Hashim. Hashim ini istrinya orang Medina. Besok saya jelaskan. Sekarang sepintas saja. Besok saya jelaskan nasabnya Rasulullah, dari Rasul sampai ke Quraisy. Ini kan masih pra-Islam ini ya. Jadi secara ekonomi intinya dagang musim panas, musim dingin ya, untuk memperoleh barang dari luar Mekah. Kan di Mekah nggak ada kehidupan, nggak ada pertanian, nggak ada apa. Untuk bisa makan harus dagang, bisa mengambil komoditas dari bangsa lain. Itu dari sisi ekonomi. Mungkin ada penjualan patung, ya, karena mereka juga ada yang menjual patung. Nomor 5 dari sisi agama. Agama ini kalau dijelaskan panjang, ya. Tapi ya saya sampaikan secara singkat saja. Agama ada beberapa poin. Poin penting, dulu bangsa Arab itu di atas tauhid. Zamannya Nabi siapa?
Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bangun Ka'bah, setelah itu Mekah jadi pusatnya tauhid. Ya, menjadi markasnya tauhid. Tapi zaman berlalu, lama-lama berabad-abad berubah. Jadi nyembah patung gara-gara seorang laki-laki namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ingat-ingat nama itu. Ini orang yang paling bertanggung jawab yang mengubah ajaran monoteisme tauhid menjadi ajaran paganisme kesyirikan. Siapa namanya? Siapa namanya? Loh, baru diomong nulis lali. Makanya tulisan. Namanya siapa tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini orang yang mengubah ajaran tauhid menjadi pagan. Loh, gimana Ustadz caranya kok bisa berubah dari tauhid menjadi ajaran penyembah berhala? Panjang ceritanya, insya Allah diceritakan di lain kesempatan. Jadi begini, di Jazirah Arab itu ada paganisme, di Jazirah Arab itu ada Kristen. Di mana Kristen itu mana? Kok ada Jazirah Arab? Di wilayah mana? Ada Yahudi dan ada Zoroaster. Apa Zoroaster itu? Majusi. Dan ada juga yang lain Sabiin, ya, Sabiun. Ataupun detail-detailnya insyaallah pertemuan akan datang akan saya jelaskan agama bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Insyaallah saya jelaskan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.